Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita di dalam majelis Nafahat Ramadaniyah yang udah kesekian kali. Insya Allah semakin menambah keberkahan, insya Allah semakin menambah arti nilai puasa-puasa kita, insya Allah. Dan insya Allah kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Dengan beberapa hal yang udah kita bahas dari kemarin-kemarin, udah semingguan mungkin, mudah-mudahan yang sedikit itu bisa menjadi titik balik buat kita memaksimalkan semua puasa-puasa kita menjadi puasa yang ada nilai, insya Allah. Menjadi puasa yang sudah tidak lagi seperti puasa-puasa biasanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toyib, langsung aja ke halaman 20 bagi yang punya screen atau punya bukunya. Jika tidak, cukup mendengarkan saja, insya Allah. At-tahdid liman saddahu lahwun au syughlun an ijabatid da'i ilas shalah. At-tahdid itu adalah ancaman. Tahdid itu ancaman liman saddahu lahwun au syughlun an ijabatid da'i ilas shalah. Ancaman bagi orang-orang yang lalai, yang sibuk, yang menghalangi dia dari menjawab panggilan sholat, yaitu adzan yang dimaksud. Ada ancamannya. Orang kalau dengar adzan dia nggak sibuk tapi nggak mau jawab, ada ancaman. Ancaman bagi orang yang terhalang oleh permainan atau kelalaian atau kesibukan dari orang yang mengajak untuk sholat. Qad warada tahdidu fi haqqihi ma laisa alaihi mazid wa huwa minas salasatil ladina yasubbu fi adanihim tula yaumal qiyamah al anuku ayyir rasasu mudab. Jadi maksudnya ini ancaman untuk orang yang terhalang untuk segera melakukan sholat hanya karena permainan dan kesibukan. Tahdid itu ancaman, jadi nggak main-main ya. Orang yang dirinya tuh lagi nggak sibuk tapi diajak sholat masih enggan. Dirinya tuh lagi senggang, lagi nganggur tapi nggak mau menjawab panggilan adzan. Ini ancaman, ada ancaman untuk orang yang terhalang segera melakukan sholat hanya karena permainan, kelalaian atau kesibukan. Qad warada tahdid fi haqqihi, telah sampai ancaman bagi haknya. Memang ada itu ancaman, sesuatu yang tidak lebih. Adapun ancaman itu malaisa alaihi mazid, udah cukup sebenarnya, nggak ada lebihnya. Ancaman ini buat kita tuh udah cukup ngeri, udah cukup bikin berhati-hati atau bikin takut gitu. Wa huwa salasal ladzina yasubbu fi adanihim, termasuk 3 orang yang akan kelak di hari kiamat, ya, tul yaumil qiyamah, dituangkan di dalam telinga-telinga mereka al-anuku. Apa al-anuku? Ayyirasos mudab. Kelak telinga-telinga mereka sepanjang hari kiamat akan dituangkan al-anuku, yaitu timah yang panas atau tembaga yang panas yang dilelehkan atau dicairkan. Rasos mudab, timah yang dicairkan. Jadi ini maksudnya ada ancaman
bagi orang yang tidak segera menjawab panggilan sholat. Contohnya udah denger adzan, dia terhalang untuk menunaikan sholat, gak jawab adzan hanya karena kelalaian dan kesibukan, padahal dia gak ada kesibukan yang signifikan. Tolong mikrofon please, semuanya dibisukan, padahal udah aku pencet loh. Co-hostnya jangan mengaktifkan lagi ya. Oke, jadi maksudnya ini ancaman bagi orang yang tidak segera menjawab ajakan orang yang mengajak sholat. Udah denger adzan, dia nggak jawab adzan, nggak segera menunaikan panggilan sholat, padahal tidak ada kesibukan yang berarti, lagi senggang, lagi farol, ya, nggak ada kegiatan tapi dia menunda-nunda. Udah nggak jawab adzan, nggak segera ngelakuin sholat, hanya karena kelalaian yang kesibukan nggak ada artinya. Padahal berhenti sebentar kan bisa. Nah ini ada ancaman buat mereka. Luar biasa Habib Muhammad Haddar ya. Kemarin udah ngelarang kita nonton, yang sekarang ngurusin bahkan soal menjawab panggilan adzan dan lain sebagainya. Masya Allah. Hadal musannif ya, penulis sejati itu begini. Yang dia tulis itu manfaat, peduli dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu manfaat tuh begini, orangnya udah nggak ada, ilmunya dikaji sampai sekarang up to date, sesuai dengan keadaan orang di zaman apapun. Subhanallah. Oke, balik lagi. At-tahdid, ancaman. Ada 3 atau 4 orang. Kalau di kitab ini sebenarnya 4. Tapi sebenarnya yang keempat itu masuk ke yang ketiga. Kan itu seret-seretnya itu ada 4 ya. Yang pertama, siapa sih nanti di hari kiamat yang telinganya bakal dimasukin cairan panas, cairan tembaga atau timah panas yang dilelehkan? Ya, maka orang yang seperti itu termasuk salah satu 3 orang yang kelak hari kiamat telinganya dituangkan cairan timah panas yang dilelehkan. Siapa mereka? Yang pertama, man sami'an nida ayyil muadzin faragan sahihan falam yujibhu. Orang yang mendengarkan azan ya. Man sami'an nida, dengar panggilan. Ayyil muadzin, muadzin itu orang yang azan. Faragan, nganggur. Sahihan, keadaannya sehat, gak lagi sakit. Falam yujibhu, tapi gak mau jawab. Orang yang dengerin adzan, dengar dia adzan dengan jelas, dia keadaan nganggur, sehat, waras, seger, buger, tapi dia nggak segera menjawab adzan. Dalam arti nggak mau jawab, ya Allah Akbar, diam, padahal nggak ngapa-ngapain, ya. Kan nggak segera menunaikan sholat, apalagi ya adzannya aja nggak mau jawab, padahal nganggur, farol, nggak ada kesibukan. Gak mau jawab adzan, gak segera sholat karena nurutin asyiknya kelalaian atau kerepotan atau apa. Inilah termasuk orang yang nanti telinganya bakal dituangkan cairan tembaga panas yang dilelehkan. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma salimna wa iyyakum insyaallah. Amin. Hati-hati ya kalau dengar adzan. Sedangkan seorang guru aja yang lagi mengajar, misalnya taklim kayak begini, dengar adzan harus berhenti, diem, gak boleh melakukan kesibukan apapun kecuali satu, menjawab adzan. Lagi taklim, jangankan taklim, lagi ngaji Quran, ditutup, jawab adzan. Apalagi yang lagi ngobrol, apalagi yang lagi nonton, kegiatan yang manfaat aja, kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Kalau ada adzan berhenti. Tapi bukan berarti ada adzan gurunya berhenti ngajar terus pegang HP, sama aja. Maksudnya berhenti itu untuk menjawab adzan. Ya, kalau dalam kitab Maqasid Halagat itu diterangkan supaya mengagungkan agama di hati para pelajar. Nunjukin, oh agama ini agung.
Ada adzan, panggilan sholat aja berhenti dijawab, ya. Gitu. Bahkan sebagian thariqah itu kalau ada adzan berdiri memuliakan, ini panggilan sholat loh, gitu. Panggilan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak main-main. Kan diceritakan itu ada orang yang seumur hidupnya ketika adzan selalu dia berhenti dijawab sesuai hak-haknya. Ketika adzan, marhaban bil ghaili adzan, marhaban bis salati adlan, marhaban. Itu kan dia jawab adzan sampai selesai, dia baca doanya sampai selesai, bertahun-tahun hidupnya begitu. Gak pernah ninggalin menjawab adzan sekalipun dalam hidupnya. Ya ketika dia meninggal dunia, pas jenazahnya dibawa, diangkat, tengah-tengah ada adzan. Subhanallah, pas adzan jenazahnya berhenti, stuck. Ditarik-tarik sama orang yang bopong jenazah tuh, ditarik, diseret-seret, tetap gak mau gerak. Semua gak bisa, didorong-dorong gak bisa, tetap. Ajib ini ya, berhenti di atas gitu dia, keadaan diangkat. Nah kenapa nih gak mau? Oh rupanya karena dengerin adzan. Begitu adzan selesai dibaca, langsung jenazahnya ya, kerandanya itu bisa dibawa lagi, bisa jalan lagi, bisa diangkat lagi. Subhanallah. Begitu dia mengagungkannya menjawab adzan, karena ini bukan sesuatu yang main-main. Orang kalau semangat jawab adzan, dia bakal semangat sholatnya. Ya kalau denger adzan aja sumpek ya. Ya kalau Ramadan denger adzan yang paling bahagia adzan maghrib ya. Ya kalau orang naudzubillah denger adzan aja sumpek, cepetnya adzan lagi, sholat lagi, nggak mau jawab. Jangan harap kamu sholatnya semangat ya. Nah ini hati-hati. Orang yang malas jawab adzan padahal dia nggak lagi sibuk, dia denger tapi dia nggak mau jawab, hati-hati, telinganya nanti disiram dengan timah panas. And then yang kedua, wa man istama'a ilal qainah ay mughanniya ajnabiyah yataladzat bi sautiha. Barang siapa yang mendengar qainah, nyanyian-nyanyian, au mughanniya ajnabiyah, penyanyi-penyanyi asing, yataladzat bi sautiha, merasa nikmat dengan suaranya. Nah, ini Habib Muhammad Masya Allah kemarin udah bahas gak boleh nonton film, yang sekarang gak boleh dengerin lagu-lagu Ramadan ya. Orang yang mendengar lagu atau penyanyi biduan siapapun, ajnabi, orang asing ya. Ajnabi itu orang yang bukan mahram, orang asing ya. Kalau itu perempuan adalah perempuan yang haram, yang boleh dinikah ya. Kalau laki-laki juga begitu, laki-laki ajnabi yang boleh dinikah, maksudnya yang bukan mahram, itu namanya ajnabi. Dia dengerin lagu-lagu, ngerasa nikmat dengan suaranya, itu ajnabiyah. Jadi kalau ada orang misalnya seneng banget dengerin lagu-lagu asing, orang laki-laki yang didengerin penyanyi wanita, penyanyi wanita, sampai dia yataladzat, sampai dia hanyut dengan suaranya, menghayati lagunya atau nyanyiannya, kebawa perasaannya ya, sampai lalai, menghayal, sampai nangis. Kadang-kadang dengerin lagu yang slow, yang mellow gitu ya, merasa nikmat dengan suaranya, maka orang tersebut itu besok telinganya dituangkan dengan timah panas cair, lelehan timah panas. Naudzubillah min dzalik. Atau sebaliknya, wanita yang suka dengerin lagu-lagu yang nyanyi orang laki-laki sampai terlena, saking nikmatnya dia lalai ya, sholatnya telat, naudzubillah, sampai ninggalin sholat, lupa zikrullah, menikmati itu suara orang laki ya, orang laki ajnabi yang bukan mahram. Dia menikmati kemerduan suaranya, menghayati sampai tenggelam dalam lagu tersebut, hanyut ya, hanyut di bawah air, wes lari kemana. Padahal itu suara yang bukan mahram, maka kelak di hari kiamat dituangkan cairan timah panas di telinganya. Hati-hati. Siapa mereka?
laki-laki yang dengerin suara perempuan, atau sebaliknya perempuan yang dengerin suara laki-laki gitu. Ini pasti nanti timbul pertanyaan, kalau Maherzan gimana Ustazah? Pertanyaan setiap tahun kalau pas bab ini selalu itu yang ditanyain. Kalian tuh coba pahami konteksnya. Ini dengerin sampai hanyut, sampai lalai. Ada kan yang gitu sampai nangis-nangis. Gak usah sebutin penyanyinya, ini gak perlu. Ya kamu lihat lagunya itu lagu yang gimana, membawa ke arah yang gak manfaat, atau justru dengerin lagu itu kamu makin cinta Rasulullah, makin kagum, makin seneng. Ya makanya aku ingat dulu punya temen ya, Asma Chaudhry ya, dia itu dulu aku suka nyanyi lagu-lagu India kayak begitu, terus dia ngelarang. Kata dia cuman satu kata aja, dia bilang, Allah ngasih kamu suara yang indah, suara yang merdu, bukan untuk nyanyi-nyanyi lagu-lagu seperti ini, kata dia. Bukan untuk nyanyi, ini bukan dengerin ya, aku nyanyi sendiri, bukan dengerin lagu-lagu. Allah kasih kamu suara bagus bukan untuk lagu-lagu seperti ini. Ini untuk baca Quran dan untuk nasyid, qasidah, sholawat, itu justru akan lebih baik. Terus dia pegang tanganku, dia bilang, janji ya mulai sekarang jangan lagi nyanyi lagu-lagu asing. Kamu harus nyanyinya jadi munsyidah, sholawatan aja. Pasti bagus, pasti cocok suara kamu. Karena Allah ngasih kamu suara merdu bukan untuk itu, tapi untuk hal yang lain. Sayang kalau dikasih suara bagus dipakai buat nyanyi-nyanyi, pakai buat karaoke nggak jelas. Nah itu aku kayak ngerasa, bukan ngerasa ditampar, kayak kaget gitu ya. Orang Inggris, orang India bahkan bisa ngomong begitu. India tulen, Asma Chaudhry, dianya sendiri nggak tahu lagu-lagu India. Subhanallah, ini yang orang Jawa hafal lagu-lagu begituan. Tanya aku inget dulu punya temen, kasetnya tuh dikeluarin semua, dia hancurin pakai palu. Wah, ditotok-totok gitu, dipukul-pukul kasetnya sampai pitanya keluar. Aku bilang, kenapa nggak kamu kasih orang aja, jangan. Ntar aku merugikan orang lain. Aku takut lagu itu terngiang-ngiang terus di kepalaku. Lebih baik aku hancurin, udah nggak ada yang bisa ngambil, terus dia kubur itu semua kaset-kaset. Zaman dulu kan waktu aku masih kecil tuh kasetnya masih pakai pita. Anak 90-an pasti tahu ya, yang masih pakai pita kayak gitu. Terus habis itu muncul kaset kayak disk, hard disk atau disk piringan gitu. Itu juga dihancurin, dipukul-pukul, semuanya dikubur udah. Tapi sekarang muncul lagi namanya YouTube, Masya Allah, nggak pakai beli kaset sekarang ya. Intinya begitu, yang suka dengerin lagu-lagu asing ya, laki dengerin perempuan, perempuan dengerin penyanyi laki-laki, sampai menikmati hanyut lupa segalanya. Nah yang begini nih, nanti telinganya kelak dituang dengan cairan timah panas yang dilelehkan. Allahumma salimna wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, wa man istama'a ilal hadits qaumin wa hum lahu karihun. Nah, yang ketiga, orang yang mendengarkan ucapan suatu kaum sementara kaum tersebut gak suka kalau pembicaraannya didengerin orang tersebut. Man istama'a ilal hadits, orang lagi bercakap-cakap satu kelompok ya, terus dia nguping, wa hum lahu karihun. Orang tersebut gak suka, itu membenci orang yang suka mencuri-curi dengar pembicaraan yang bukan untuk dia. Apa sih istilahnya tuh, kepo. Dengerin percakapan suatu kaum tersebut gak suka pembicaraannya didengerin orang tersebut, tapi dia gak tenang. Riwa-riwi, mondar-mandir, itu lagi ngomongin apa sih? Orang kepo kan ada yang begitu ya. Di sini ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada ya. Istilah zaman sekarang suka kepo, hobinya menguping, mencuri-curi dengar, fudul dengan urusan orang lain. Hati-hati ya, fudul gatlil ajuz katanya ya.
Fudul itu bisa membunuh orang tua. Apa maksudnya ya? Orang Arab bikin pepatah begitu. Karena ada ceritanya, orang tua nengok ke sumur gara-gara fudul, kepo. Ada apa sih di sumur ini? Akhirnya nyemplung dia, mati akhirnya gara-gara kepo. Nah, itu sampai orang Arab bilang kalau ada orang kepo, fudul qatlil ajuz. Orang fudul itu membunuh orang tua loh, hati-hati gitu. Fudul dengan urusan orang, fudul itu kepo. Mau tahu aja urusan yang bukan urusan dia. Ntar ada orang lain lagi ngomong-ngomong, bicara serius, dia curiga. Ngomong apa itu ya? Lagi ngomong apa? Mondar-mandir hanya untuk mencuri pendengaran itu nggak boleh. Karena apa? Karena orang tersebut nggak suka pembicaraannya didengarkan orang lain. Kamu ikut dengerin tuh mereka nggak suka. Lah kok kita ini fudul? Udahlah, yang bukan untuk kita tinggalin. Gak diajak ngomong biarin. Kok dia gak ngajak ngomong saya? Ya udah, emang lagi gak mau ngomong sama kamu, biarin gitu. Apa ya kira-kira pembicaraan mereka? Penasaran. Jangan-jangan ngomongin saya, akhirnya malah suudon ya. Nah kalau seperti itu akhirnya nguping hanya untuk dengerin. Ada orang punya penyakit begini tuh ada. Pengen tahu segala macam urusan orang. Naudzubillah min dzalik. Nguping untuk dengerin orang, kadang pura-pura nyapu. Pura-pura menyapu padahal tujuannya nggak untuk nyapu, nggak untuk bersihin lantai, tujuannya untuk dengerin apa yang dibicarakan orang-orang tersebut ya. Makanya orang kepo itu nggak boleh. Telinga yang suka dibuat kepo, dengerin sana, dengerin sini, dapat banyak berita ya. Itu kelak bakal disiram dengan cairan logam panas tadi ya, timah yang panas. Ngeri ya. Yang keempat ini sebenarnya masuk ke yang ketiga. Cuman bedanya yang ini pakai jempol, pakai ibu jari, pakai tangan, nulis, pakai tinta, pakai bolpen. Yang 1, 2, 3 tadi hubungannya dengan pendengaran. Yang dengerin adzan, dengerin lagu, dengerin omongan orang itu hubungannya dengan pendengaran. Jangan sampai kita ada maksiat telinga yang ini ya. Yang keempat, wa min hadzal qabil qala mukhabarah wassa'i bin nas ilal hukumati liyafdahahum. Next page. Wala yakunu hadzal wasfu illa fi walad zina aw man fihi irqun minhu kama fil hadis. Dan termasuk dari segi ini pena-pena ya, ketikan-ketikan pena yang digunakan untuk menulis. Betul telinganya nggak ikut dengerin, tapi tangannya menulis apa yang sudah dia denger ya, dari orang yang nguping-nguping tadi ya, atau dari dia sendiri yang suka nguping. Tangannya nulis gosip orang lain. Sama aja kayak sekarang kan pakai HP, terus dipajang di status menyindir orang, atau masuk status apa yang sudah dia dengar dari omongan orang. Itu sama aja termasuk yang 3 di atas tadi. Bedanya yang 3 di atas itu dengerin dengan telinga, yang ini ditulis pakai tangan. Cari berita, nulis berita hoax, berita gosip, aib orang lain ya, pakai tinta seperti orang ghibah. Sama aja ghibah ngomongin orang ya, ghibah dengan tulisan dan lisan itu dosanya sama aja. Dan orang yang berjalan dengan manusia, sa'i bin nas ya, ini termasuk orang yang suka mengadu-adu. Adu-adu itu apa? Mengadu-adu dengan manusia, dengan pemerintah. Jadi dia ini dikit-dikit lapor ke badan hukum atau aparat gitu. Dapat ini, berita ini, lapor ke RT RW. Kenapa? Tujuannya untuk membuka aib mereka. Ini loh Pak Lurah, tahu nggak? Ini begini. Padahal kita tahu aibnya seseorang itu sebaiknya kita tutupi, bukan malah diumbar ya, apalagi sampai dilaporkan dengan tujuan membuka
aib orang tersebut, aib orang lain, mempermalukan orang tersebut, ya Rob ya, liyafdahahum, ya, meremehkan orang tersebut ya. Padahal sekiranya kita bisa menyelesaikan, ya kita selesaikan sendiri, gak usah pakai lapor sana sini ya. Kecuali kalau perbuatan itu betul-betul meresahkan masyarakat, baru kita lapor. Tapi zaman sekarang ya, lagi maulid aja kosidaan, tetangga ada yang lapor Pak RT, subhanallah, itu mengganggu ini, berisik. Aduh ya. Kalau misalnya ada kejadian yang meresahkan warga, misalnya di kampung situ, naudzubillah, banyak remaja-remajanya yang pecandu narkoba, baru lapor ya. Nah, selama bisa menyelesaikan baik-baik, kita selesaikan, gak usah lapor-lapor. Kalau nggak bisa, barulah hukumah. Hukumah itu pemerintah ya. Jangan dikit-dikit mengadu, dikit-dikit lapor untuk mengumbar aib orang lain, itu nggak boleh ya. Karena sesama muslim itu sebisa mungkin menutupi aib muslim yang lainnya. Siapa orang yang gemar membuka aib orang lain, maka kelak aibnya juga akan dibuka oleh Allah SWT, walaupun dia selalu ada dalam rumah, gak pernah keluar, tapi dia suka buka aib orang. Sekarang meski gak keluar itu ada HP, tahu segala macam urusan dunia, bahkan lebih tahu daripada orang yang keluar tapi gak pakai HP. Yang di rumah tuh lebih tahu masalah orang, tahu kabar ini itu, tahu keadaan. Walaupun kenyataannya dia ada di rumah, tapi suka mengumbar aib orang lain, maka aibnya nanti kelak bakal juga dibuka oleh Allah SWT. Hati-hati banget dengan hal yang seperti ini. Udah cukup ngurusin urusan orang lain, waktunya kita ngurusin urusan kita sendiri ya. Kita masih belum bener ya, gak tentu selamat 100%, gak usah sibuk-sibuk ngurusin orang. Itu yang bikin kepala pening itu. Urusan sendiri belum beres, ditambahi lagi. Sebenarnya manusia tuh nggak punya masalah apapun ya. Orang yang ngasih kita masalah ya, dengerin ini, tambahin ini. Udah dengerin lewat telinga kanan, keluarin telinga kiri, nggak usah dipikir, nggak usah dimasukkan dalam hati ya. Orang yang ngasih kita masalah, diceritani macem-macem hal ihwal dunia, hal ihwal orang ini. Nah itu kamu sendiri yang membuat hidupmu gak tenang. Fokus mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul. Gak usah ngurusin urusan orang lain yang jelek-jelek. Semua orang pasti punya aib ya. Manusia tuh diciptakan dengan ribuan aib, katanya Imam Ghazali, ratusan ribu aib bahkan. Tapi dia bisa selamat dengan satu hal aja, yaitu menjaga lisannya. Dia bakal selamat dari ribuan aib-aib. Dan wala yakun hadil wasfu sifat illa fi walad zina aw man fi irqun minhu kama fil hadis. Dan tidak ada sifat ini. Sifat apa? Orang yang suka mengadu-ngadu tadi ya. Orang yang suka membuka aib orang lain. Tidaklah ada sifat ini kecuali walad zina, biasanya dimiliki oleh anak yang lahir dari perbuatan zina. Sifat-sifat jelek-jelek begini nih biasanya dilakukan oleh anak-anak zina. Au man fihi irqun minhu kama fil hadis. Atau dia bukan anak zina, tapi uratnya kesambung dengan keturunan zina. Naudzubillah min dalik. Mungkin datuk-datuknya dulu, kakek-kakeknya dulu pernah berbuat zina, sehingga nurun irqun ya, nurun sifatnya ke cucu-cucunya, sehingga lahir dapat sifat buruk ya. Karena apa? Ya ini tadi, sifat buruknya apa? Suka nguping tadi itu, suka mengumbar aib orang lain, suka lapor, mengadu sana sini. Kalau denger adzan gak mau jawab, suka dengerin lagu-lagu asing ya. Terus apalagi tuh, dengerin pembicaraan orang ya, sifat-sifat yang tadi yang udah kita sebutkan di atas ya. Orang yang suka mengadu-ngadu tadi ya, itu
merupakan anak zina atau hasil dari keturunan zina. Jadi hati-hati, jangan sembarangan dalam pergaulan, baik dunia maya ataupun dunia nyata. Lebih-lebih dunia maya, hati-hati karena akibatnya sangat fatal sekali dan sangat buruk bagi yang berbuat buruk kelak itu sampai ke anak-anak kita. Perbuatan buruk kita sekarang tuh sampai uratnya ngalir sampai ke mereka. Hati-hati, fatal akibatnya. Kalau sampai terjadi ada anak, akibatnya anak akan memiliki sifat buruk karena dia lahir dengan cara yang tidak benar, naudzubillah. Atau lahir dengan cara benar tapi ya nurunin sifat buruk orang tuanya, itu nguping dan lain sebagainya. Atau di dalamnya ada hubungan dengan anak zina, ada urat yang nyambung ya, sebagaimana itu kama fil hadis yang diriwayatkan dalam hadisnya ada di bawah itu keterangannya. Kemudian firman Allah, waqad qala subhanahu fi haqqi man lam yujib muadzin. Allah telah menurunkan ayat bagi mereka yang enggak mau menjawab muadzin, enggak mau menjawab orang yang adzan, panggilan salat ya. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Orang yang tidak menjawab adzan ya, ingatlah di satu hari ketika dibuka dari betis mereka dan mereka diajak untuk sujud, fala yastati'un, dan mereka enggak mampu. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pandangan mereka itu tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan mereka di dunia dulu telah diajak untuk sujud dalam keadaan salimun, keadaan sehat dan kuat dulu. Fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka biarkanlah aku, kata Allah ya, serahkan kepadaku urusannya dan urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, yakni Al-Quran. Kelak kami akan menghukum mereka dari sekiranya mereka itu gak sadar, tidak mengetahui, tiba-tiba dapat hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa umli lahum inna kaidi matin. Allah akan menghukum mereka itu secara berangsur-angsur dari arah yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum, dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Masih dikasih kesempatan. Maksudnya Allah itu menunda, tidak langsung memberi hukuman. Ada jeda waktu. Gak langsung karena memang umat Nabi Muhammad SAW itu diistimewakan oleh Allah, tidak langsung diadab seperti umat-umat terdahulu. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku adalah sangat teguh. Shadaqallahul adzim. Ini peringatan buat orang-orang yang dulu masih mampu denger adzan gak mau dengerin, yang dulu masih mampu sujud tapi gak mau sujud ya. Peringatan buat mereka. Jadi nanti adabnya tuh tak terduga ya, begitulah kira-kiranya ya. Jadi mumpung masih ada tenggang waktu, dikasih jeda ya, cepet-cepet jangan ngelakuin hal-hal tersebut. Nah, insya Allah udah selesai. Kita lanjut hikmah puasa. Kalau dikasih fikih takut gak nutup ini. Apa gak apa-apa ya, dikit aja insya Allah. Oke, mudah-mudahan ada keberkahan waktu ya. Babus saum, fikih puasa. Yang kemarin udah, ini kita ngelanjutin aja ya. Kita kemarin cerita apa? Orang puasa sunnah sahur, orang qiyamul lail sunnah gailulah gitu ya. Ada orang mau sahur doang gak mau puasa, gak seimbang ya. Orang gailulah tidur siang doang gak mau qiyamul lail, gak seimbang ya. Tapi itu udah bisa dimengerti insyaallah. Kita masuk syarat-syarat wajib puasa. Ada 4 ya. Sudah kita bahas sebenarnya. Oke, kita masuk arkanus shaum, rukunnya puasa. Yang pertama an-niyah,
yaitu niat setiap hari di waktu malam untuk puasa fardu. Sedangkan untuk puasa sunnah, bangun tidur kalau dia belum makan, mau puasa boleh niat saat itu. Asal belum zawal, belum sampai matahari keluar tergelincir, belum masuk waktu duhur maksudnya. Jadi kalau niat puasa fardu itu harus setiap malam ya, sehabis taraweh niat. Pokoknya waktunya maghrib sampai subuh, insya Allah nggak lupa ya. Kemudian al-imsak, ya cuman 2 rukunnya, an-niyah wal imsak. Al-imsak menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. An-niyah likulli yaum, niat itu untuk setiap hari ya. Kita tahu puasa Ramadan itu kan 1 bulan, tapi setiap hari kita puasa dan batal puasa kan? Puasa berbuka, puasa berbuka. Ada puasa, ada ketika batal puasa. Puasa dan berbuka maka wajib kita niatkan setiap hari. Ganti lagi puasa yang baru lagi, kemudian batal lagi, ganti lagi. Jadi setiap hari harus memperbarui niat. Puasa dengan niat yang baru setiap malamnya ya. Tidak bisa kita niatkan untuk 1 bulan penuh ya. Untuk saya niat untuk seluruh bulan Ramadan ya. Itu menurut madhab Syafi'i yang kita pakai tidak sah, karena 1 bulan bukan termasuk 1 kesatuan ibadah. Yang 1 kesatuan tuh yang harian itu, puasa, futur, puasa, buka, puasa, buka. Jadi setiap hari puasa satu-satu ibadah yang sendiri-sendiri. Jadi niatnya juga harus sendiri-sendiri. Kalau menurut Imam Malik enggak, niat untuk sebulan, karena Ramadan itu keseluruhan ya 1 bulan itu puasa. Begitu, beda perinciannya. Tetapi dianjurkan oleh para ulama niat untuk puasa 1 bulan penuh di awal Ramadan kemarin mengikuti madhab Imam Malik. Sehingga kalau lupa niat maka puasa kita itu tidak sah menurut Imam Syafi'i, tetapi sah menurut Imam Malik. Perlu dikodok enggak? Karena kita madhab Syafi'i ya perlu kodok, tapi setidaknya di akhirat nanti ada catatan puasa kita itu tetap sah gitu. Ada yang nanggung ya, menurut pendapat Imam Malik. Cuman kalau kita nggak niat sebulan, walaupun kita kodok, kenyataannya puasa kita yang lupa itu nggak ada nilainya gitu loh, nggak ada plusnya. Makanya ulama menganjurkan niat 1 bulan di awal kemarin. Bagi yang berhalangan belum bisa puasa ya, ketika dia suci dia niatin 1 bulan, tapi tetap setiap hari harus dengan niat yang baru. Paham ya teman-teman? Oke, syarat niat dalam puasa fardu. Niat itu ada syaratnya. Tabyidun niyah ya, menginapkan niat tersebut. Kayak tadi tuh, menginapkan niat tersebut atau berniat dari malam hari, harus nginep niatnya. Karena waktunya semenjak terbenam matahari sampai terbit fajar. Ba'da maghrib boleh ya. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab udah cukup ya. Kecuali dia membatalkan niat tersebut ya. Jadi dia harus menginapkan niat tersebut. Malam hari dia udah niat ya, sampai nanti sampai maghrib puasanya selesai. Alhamdulillah. Asal dia tidak membatalkan niat tersebut, maka niatnya tetap sah sampai maghrib selama dia berpuasa dengan sempurna. Niat jadi tidak sah kalau di tengah-tengah puasa dia batalin. Misalnya dia musafir di tengah-tengah, oh saya nggak mau puasa ya, saya batalin niat gak jadi puasa, maka batal seketika itu. Dan selama dia tidak membatalkan maka puasanya sah sampai maghrib ya. Kemudian ta'yinus shaum ya. Yang kedua, ta'yinus shaum, dia harus menentukan puasanya. Dia ini mau puasa apa. Nah, dalam niat itu harus ditentukan puasa apa. Maaf ini lampu mati ya, jadi agak nggak kelihatan. Dia harus nentuin itu mau puasa apa, puasa Ramadan, puasa qada,
atau kafarah dan lain-lain harus ditunjukkan dengan jelas puasa apa. Nawaitu saumawadin an adai fardi syahri Ramadan. Nah, harus jelas, oh berarti ini puasa fardu Ramadan. Harus jelas menentukan niat tersebut mau puasa apa. Adapun puasa sunnah ya, dia memiliki kelonggaran. Bisa niat malam hari, tetapi waktunya itu lebih panjang sampai zawal, sampai masuk waktu duhur. Kalau dia bangun pagi jam 10 mau puasa Senin misalnya, atau puasa Kemis dengan syarat belum makan sesuatu atau belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dia bisa langsung puasa. Niat saat itu jadi puasa. Seperti Nabi Muhammad SAW ya, ketika ada di rumah Sayyidah Aisyah, nanya ada makanan nggak hari ini, ya, ternyata nggak ada makanan, langsung saat itu Nabi Muhammad niat puasa, langsung puasa seketika itu ya. Kemudian tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa ya, ini termasuk rukun yang kedua, yang imsak tadi, imsak anil mufattirat. Tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, misalnya makanan, minuman, dan lain sebagainya ya. Nanti akan dijelaskan apa aja sih yang membatalkan puasa. Kalau sekarang nanti takut kepanjangan ya. Mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.